Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi matematika, yang mana materi ini ada di 3 subtes, yaitu penalaran umum, penalaran matematika, dan pengetahuan kuantitatif. Di video yang lalu, kita telah membahas materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Maka untuk video kali ini kita akan membahas materi bilangan dan pecahan, karena materi ini juga penting dan sering muncul di UTBK. Oke, kita ke materi yang pertama, ini terkait dengan operasi bilangan. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pecahan campuran. Kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya di sini disediakan sebuah angka yang berbentuk pecahan, yaitu A per B yang ingin ditambah atau dikurangi dengan C per D. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya kita kali silangkan. Jadi, A kali D, kemudian kita tambah atau kurang dengan B kali C. Kemudian untuk penyebutnya tinggal kita kalikan, yaitu B kali D. Lanjut ke perkalian. Nah, perkalian ini mudah, tinggal kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu A kali C per B kali D. Kemudian untuk pembagian ini contohnya A per B ingin kita bagi dengan C per D. Nah, caranya ini bukan kita bagi, tapi kita kali dengan catatan angka pada C per D itu kita balik. Jadi, C yang tadinya pembilang kita ubah ke penyebut, dan D yang tadinya penyebut kita kalikan ke pembilang, atau kita pindahkan posisinya menjadi pembilang. Selanjutnya, pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan campuran, yaitu A, B per C. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk yang A ini kita kali dengan penyebut, yaitu C. Jadi, A kali C, kemudian kita tambahkan dengan pembilang, yaitu B. Nah, untuk penyebutnya tinggal kita turunkan, yaitu C. Oke, ada yang ingin saya garis bawahi atau ada yang ingin saya jelaskan terkait dengan pecahan campuran, yaitu contohnya ada sebuah bilangan yang ingin kita bagi dengan bilangan juga, yaitu angka 29 yang ingin kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi dulu. Perkalian berapa mendekati 27? Oke, 3 kali 9. 3 kali 9 itu 27. Berarti sisa 2. Nah, hasil pembagian dari 29 dibagi 3 itu hasilnya 9, sisa 2. Nah, ini akan kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu untuk perkaliannya, yaitu angka 9, itu kita simpan di samping. Jadi 9, kemudian angka baginya, yaitu 3, itu kita simpan di bawah. Dan untuk sisanya, kita simpan di atas. Jadi seperti ini, 9, 2 per 3. Jadi ini juga perlu diingat atau perlu diperhatikan, karena ini perlu juga dan biasanya muncul di UTBK SNBT. Oke, saya kira untuk materi yang pertama selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua. Ini terkait dengan pecahan ke persen. Oke, ini terkait dengan pecahan ke persen atau pecahan yang diubah menjadi persen. Kenapa hal ini saya bahas ya? Karena ini penting dan sering muncul di soal-soal UTBK. Selain pecahan ke persen, itu juga ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu desimal. Oke, kalau desimal itu penting, kenapa saya tidak membahasnya di sini? Oke, saya tidak membahasnya di sini karena jika kita sudah mengetahui berapa persen dari sebuah bilangan atau pecahan, maka kita juga akan mudah mengetahui berapa desimalnya. Contohnya seperti ini nih.
Kita ambil angka 2/6. Oke, 2/6 dan persennya adalah 33,33%. Kalau seperti ini berapa desimalnya? Nah, desimalnya itu adalah 0,333. Itu sampai tak terhingga, tapi kita ambil 4 angka di belakang koma. Oke, kita ambil bilangan yang lain atau pecahan yang lain. Kita ambil angka berapa ya? Oh, ambil angka 3/4. Nah, 3/4. 3/4 ini persennya adalah 75%. Kemudian berapa desimalnya? Desimalnya itu 0,75. Ambil angka lain lagi. Kita ambil angka berapa ya? Ambil angka 5/8. 5/8 sama dengan persennya adalah 62,5%. Berapa desimalnya? Jadi desimalnya adalah 0,625. Lanjut. Ke pecahan berapa lagi kita ingin ambil? Pecahan 7/4. 7/4. Berapa persennya? Persennya adalah 175%. Kemudian berapa desimalnya? Desimalnya adalah 17,5. Jadi jika kita sudah mengetahui berapa persen dari bilangan atau pecahan, maka kita juga pasti akan mengetahui berapa desimalnya. Jadi pecahan, persen, dan desimal ini perlu diketahui atau bahkan sangat-sangat perlu diketahui karena ini sering muncul di UTBK. Jadi biasanya ada sebuah soal yang mana soal itu terdiri dari bilangan pecahan, atau mungkin juga persen, atau mungkin desimal, dan biasanya ditambahkan dengan bilangan biasa atau bilangan bulat. Nah, di situ kita akan diminta untuk menghitung bilangan semua itu. Nah, jika kita menghitungnya dengan cara yang biasa saja, maka itu akan sangat membutuhkan banyak waktu. Tetapi jika kita triknya seperti apa? Ya contohnya, sebuah bilangan itu kita ubah ke pecahan, atau pecahan itu kita ubah ke persen, atau pecahan kita ubah ke desimal, atau desimal kita ubah ke pecahan. Itu akan sangat memudahkan kita untuk menjawab soal. Jadi kita sesuaikan saja dengan konteks soalnya, apakah jika kita mengubahnya ke pecahan itu akan memudahkan, atau jika kita mengubahkan ke desimal maka itu akan memudahkan. Jadi tergantung konteks soalnya saja. Nanti kita bahas di soal ya. Kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Oke, ini terkait dengan aturan operasi hitung campuran. Nah, ini juga sangat penting untuk diketahui karena sering muncul di soal-soal UTBK. Jadi, jika ada sebuah soal yang di dalamnya terdiri dari banyak bilangan, yaitu bilangan dalam kurung, bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika seperti itu, kita jangan langsung asal mengoperasikannya saja, tapi ada aturan yang perlu diperhatikan. Jadi, untuk mengoperasikan banyak bilangan dari sebuah kalimat itu, kita mulai dari bilangan dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian bilangan berpangkat. Setelah itu, ke perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir yang kita operasikan adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi jangan asal mengoperasikan, tapi kita harus ketahui aturannya terlebih dahulu. Nah, saya kira materi ini jelas, tapi ada yang ingin saya bahas, yaitu terkait dengan perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Jika ada sebuah angka, contohnya seperti ini, 10 dikali 5 dibagi 2. Ada perkalian, ada pembagian. Nah, mana yang harus kita operasikan terlebih dahulu? Jika seperti ini, maka yang kita operasikan terlebih dahulu adalah yang dari kiri, atau biasa kita sebut juga dari depan, yaitu perkalian. Jadi kita kali dulu, kemudian kita bagi.
10 kali 5 itu 50. 50 dibagi 2 itu hasilnya 25. Oke, jika ada seperti ini. 5. Nggak usah 5 ya. Kita mau bagi. Kita ambil angka berapa? Ambil angka 10. 10 dibagi 2 dikali 2. Oke, jika seperti ini, mana yang perlu kita operasikan? Nah, sama, kita operasikan mulai dari kiri atau dari depan, yaitu angka pembagian. Jadi kita bagi dulu, kemudian kita kali. 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 2 itu 10. Berarti hasilnya adalah 10. Nah, begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita operasikan mulai dari kiri atau dari depan. Contohnya seperti ini. 8 ditambah 4 dikurang 2. Nah, kita operasikan mulai dari kiri, yaitu penjumlahan. 8 tambah 4 itu 12, kemudian kita kurangkan dengan 2. Hasilnya sama dengan 10. Kemudian contoh lainnya, 6 dikurang 2 ditambah 4. Kita mulai dari kiri dulu atau dari depan, yaitu bilangan pengurangan. 6 kurang 2 itu 4. 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Jadi intinya, jika ada bilangan yang setara, yaitu perkalian dan pembagian, atau penjumlahan dan pengurangan, kita operasikan mulai dari kiri atau mulai dari depan. Oke, saya kira untuk materi ini jelas. Kita lanjut. Nah, karena kita telah membahas 3 materi, maka alangkah baiknya kita lanjut dengan bahas soal untuk lebih memudahkan kita dalam memahami materi tersebut. Soal yang pertama, hasil dari 1/2 dikurang 1/3 dikali 2/3 ditambah dan seterusnya. Jadi ini bilangan yang campuran. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, mana yang kita operasikan terlebih dahulu? Nah, sesuai dengan materi yang tadi, kita operasikan mulai dari bilangan yang dalam kurung. Oke, kita operasikan terlebih dahulu. 2/3 dikurang 1/2. Caranya adalah kita kali silangkan. 2 kali 2. Kemudian dikurang 1 kali 3. Per 3 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Dikurang 1 kali 3 itu 3. 3 kali 2 itu 6. Jadi hasilnya 1/6. Jadi hasil dalam kurung ini adalah 1/6. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita bagi dengan angka yang ini. Kita bagi dengan 1/6. Ya, kenapa? Karena ini juga masih dalam kurung yang kita bagi. 1/6 tandanya diubah menjadi kali, kemudian kita balik. 6/1. 1 kali 6 itu 6. 6 kali 1 itu 6. Nah, 6 bagi 6 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti angka yang dalam kurung ini adalah 1. Berarti sisa bilangan 1/2 dikurang 1/3 dikali 2/3 ditambah 1. Nah, jika seperti ini kita mulai dari perkalian terlebih dahulu. 1 kali 3 dikali 2/3. Nah, ini tinggal kita kalikan antara pembilang dan pembilang. Kemudian penyebut dan penyebut. 1 kali 2 itu 2. Per 3 kali 3 itu 9. Berarti hasil perkalian ini adalah 2/9. Jadi bilangannya tersisa 1/2 dikurang 2/9 ditambah 1. Nah, jika seperti ini, tinggal kita samakan penyebutnya untuk mencari hasil akhirnya. Oke, kita fokus di sini terlebih dahulu. Angka dari kiri.
yaitu pengurangan. Penyebutnya 2 dan 9. Kira-kira kita bisa menggunakan angka berapa? Untuk penyebutnya bisa sama. Angka 18 ya. 18 kurang 18. 2 kali berapa dapat 18? 2 kali 9. Berarti jika penyebutnya dikali 9, maka pembilangnya juga harus dikali 9. Jadi 1 kali 9 itu 9. Kemudian, untuk bilangan selanjutnya, 9 dikali berapa dapat 18? 9 dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Kemudian, tersisa angka yang satu ini. Bagaimana caranya? Kita ubah menjadi 18 per 18. Kenapa seperti itu? Ya, karena 18 per 18 itu nilainya kan sama dengan 1. Cuman kita ingin mudahkan, jadi kita samakan semua penyebutnya agar memudahkan kita untuk mencari hasil akhirnya. Oke, tinggal kita operasikan ini. 9 dikurang 4 ditambah 18 itu hasilnya 23 per 18. Berarti untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi memang caranya atau langkahnya itu agak panjang, tapi hanya dengan cara itu kita bisa menemukan hasil yang sebenarnya. Lanjut, soal nomor 2, hasil dari 90% ditambah 0,02 dikali 30 ditambah 0,9 adalah, nah ini juga kita harus perhatikan aturannya, jadi kita kerja yang dalam kurung terlebih dahulu. Tapi untuk persen ini, yaitu 90%, kita ubah menjadi desimal untuk memudahkan kita mencari hasil akhir dari soal ini. Nah, 90% itu desimalnya kan 0,9. Jadi kita kerja dalam kurung 0,02 dikali 30 itu hasilnya 0,6. Berarti kita sudah bisa lanjut nih. 0,9 ditambah 0,6 ditambah 0,9. Jadi tinggal kita jumlahkan semua karena jumlahnya atau operasinya sama, yaitu penjumlahan. 0,9 ditambah 0,9 itu artinya 1,8 ditambah 0,6. 1,8 ditambah 0,6, kita tambah dulu. 1,8 ditambah 0,6. Jadi, komanya itu harus lurus ya. 8 tambah 6 itu 14. Simpan 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 0 itu 2, jadi hasilnya 2,4. Berarti opsi yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal yang ketiga. Hasil dari 0,5 ditambah 0,9 dikali 0,3 ditambah 0,7 adalah, nah ini sama, kita kerja dalam kurung terlebih dahulu. 0,9 dikali 0,3 itu 9 kali 3, 27, berarti 0,27. 0,5 ditambah 0,27 ditambah 0,7. Hasilnya kita tambahkan. Nah, untuk memudahkan kita tambahkan dengan yang ini dulu. 0,5 ditambah 0,7. Jadi terserah ya mana yang ingin kita tambahkan dulu karena operasinya sama, yaitu penjumlahan. 0,5 ditambah 0,7. 7 tambah 5 itu 12. Simpan 1, berarti 1,2. Berarti 1,2 itu kita tambah dengan 0,27. Jadi sekali lagi komanya harus lurus ya. Tambah, ini 7 turun, 2 tambah 2 itu 4, kemudian 1. Berarti hasil akhirnya adalah 1,47. 1,47 berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang
Ya walaupun ada nolnya, tapi ini sama sih. Jadi tidak perlu terkecoh dengan angka nol ini karena nilainya memang sama, 1,47 itu sama dengan 1,470. Lanjut, hasil dari 12 ditambah 8 dikurang 10 dibagi 5 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 dikurang 5 adalah, nah ini sama dengan soal-soal sebelumnya, kita menggunakan aturan operasi hitung campuran. Jadi kita mulai, nah karena di sini tidak ada dalam kurung, tidak ada pangkat, berarti dimulai dari perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu mana nih? Ada di sini nih. Ada pembagian, ada perkalian. Kita mulai dari pembagian, karena pembagian itu berada di kiri atau di depan. 10 bagi 5 itu 2, kemudian dikali dengan 2, itu hasilnya 4. Kemudian di sini ada perkalian juga. Jadi nilai ini tadi, itu hasilnya 4, kemudian kita tambah dengan 1 kali 4 itu 4. Berarti bilangan kita tersisa adalah 12 ditambah 8 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 5. Nah, karena ini semua merupakan penjumlahan dan pengurangan, yang mana penjumlahan dan pengurangan itu nilainya setara, maka kita mulai dari kiri. 12 ditambah 8 itu berapa? Itu nilainya 20 ya. Jadi 20 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 5. 20 kurang 4 itu berapa? 16 ditambah 4 dikurang 5. 16 tambah 4 itu berapa? 16 tambah 4, 20. 20 dikurang 5, hasil akhirnya adalah 15. Berarti untuk soal nomor 4 ini hasilnya adalah opsi yang D. Kita lanjut, jika A menyatakan bilangan 33 1/3% dari 18 dan B menyatakan 1/3 dari 19, maka untuk yang A sama dengan 33 1/3% dari 18. Atau dari itu artinya kali, berarti kali 18. Ini pecahan campuran, jadi kita kali dengan penyebut ditambah pembilang. 33 kali 3 itu artinya 99, 99 tambah 1 itu 100, berarti 100/3, kemudian kita kali dengan 1/100. Kenapa dikali 1/100? Karena ini merupakan persen. Kemudian, untuk yang B itu 1/3 dikali 19. Nah, ini sama. Penyebutnya 3, kita coret 3 dengan 3. Jadi 3-nya habis. Kemudian untuk yang A, 100 dan 100 kita coret. Jadi nilai 100-nya habis, berarti tersisa 1 kali 18 dan 1 kali 19. 1 kali 18 itu 18, 1 kali 19 itu 19. Nah, A-nya 18 dan B-nya 19. 18 dan B-nya 19, berarti A itu lebih kecil daripada B. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang berapa nih? Opsi yang A ya. A lebih kecil daripada B. Jadi untuk soal seperti ini kita harus memahami aturannya, kita harus memahami pecahan, persen, dan desimal, dan kita harus mengetahui cara mengoperasikan bilangan dan pecahan. Jadi untuk materi kali ini cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di materi atau pembahasan soal-soal selanjutnya.